Ternyata ada nih spesies kadal langka yang enggak cuma tampangnya mirip dinosaurus, tapi tingkahnya juga persis banget. Namanya kadal berjumbai, dan tampangnya kelihatan mematikan banget. Tapi biarpun kelihatan berbahaya, aku nemu website yang jual hewan eksotis legal termasuk dinosaurus ini. Seharga $800. Jadi ya intinya aku bakal beli ini, bikinin dia kandang, dan coba merawat dia sebagai hewan peliharaan. Dan aku gak tahu bakal seberapa susah ngerawatnya. Karena seperti yang kalian udah lihat, makhluk ini benar-benar ya itu makhluk beneran kayak iblis tuh, lihat. Ya udahlah, kita beli aja. Dan di video ini aku bakal menilai seberapa cocok sebenarnya dinosaurus ini menjadi hewan peliharaan dengan melakukan hal-hal kayak ngajak dia jalan-jalan keluar seperti anjing. Ya, video ini memang gila. Tapi sebelum semua itu, aku harus menunggu paketnya sampai dulu, yang bakal memakan waktu sekitar seminggu. Jadi sambil menunggu, ayo kita bikin rumah impian buat dia dengan segala macam isinya. Dan buat melakukan itu, aku punya banyak barang. Pertama, aku rakit dulu kandang kacanya untuk membangun rumah impian di dalamnya. Jadi sekarang waktunya beneran bikin rumahnya. Dan untuk itu kita punya 5 langkah, dimulai dengan bikin latar belakangnya. Untuk bikin backgroundnya, aku semprotkan banyak banget busa di sepanjang kaca biar aku bisa menempelkan banyak kayu di situ. Intinya, aku sedang membuat ulang hutan di sini karena disitulah kadal berjumbai hidup di alam liar. Dan untuk melengkapi tampilan hutannya, aku tutupi pakai banyak tanah dan serpihan kayu biar kelihatan bagus dan alami. Seperti yang kalian lihat, tangki ini sudah kelihatan sangat-sangat indah dan alami dengan semua kayu dan tanah itu. Tapi kelihatannya juga agak terlalu coklat dan gersang. Jadi ayo kita tambahkan beberapa hal lagi, mulai dari lantainya. Oke, aku tahu di sini aku baru aja mengeluh soal semua hal yang serba coklat, tapi buat lantainya kita memang harus pakai tanah coklat. Jadi ya, cara termurah untuk dapat banyak tanah berkualitas adalah pakai batu bata sabut kelapa yang dipadatkan ini. Yang mungkin kelihatannya nggak banyak, tapi kalau kita tambahkan sebaskom besar air, nah, sekarang jadinya banyak banget. Terakhir, aku campurkan berbagai jenis material alas lainnya, karena ya memang begitu kan lantai hutan aslinya. Oke, ini udah mulai kelihatan hampir kayak hutan, tapi kita masih kurang beberapa hal penting. Jadi ayo kita lanjut ke langkah ketiga, tanaman dan dekorasi. Pertama-tama, aku punya 2 jenis lumut. Untuk permulaan, aku bakal pakai lumut karpet yang dikemas praktis di dalam kotak kecil ini. Jujur, aku selalu mikir lumut itu cuma kayak rumput mati atau apalah. Tapi ternyata organisme hidup yang lama-lama bakal tumbuh dan mengambil alih seluruh terarium. Wih, keren banget. Dan aku juga menyebarkan jenis lumut lain dan menambah variasi di tangki ini. Nah, lumut ini benar-benar fantastis, kau tahu? Membuat semuanya terasa lebih hidup. Tapi aku bakal butuh jauh lebih banyak tanaman kalau aku mau bikin ini kelihatan kayak habitat asli dinosaurus. Yang artinya aku harus pergi beli tanaman asli yang ada daun dan bunganya gitu deh. Kau tahu? Ya. Jadi tentu saja aku masuk mobil buat pergi ke toko tanaman terbaik di kota. Kalau kalian udah pernah nonton channel ini, kalian udah tahu aku mau kemana, baby. Nah, aku sempat dicela beberapa orang karena pergi ke Walmart buat beli tanaman di video sebelumnya. Tapi jelas kalian nggak ngerti betapa fantastisnya pilihan tanaman yang mereka punya. Maksudku, lihat nih semua ini. Makasih Walmart buat semua tanaman bagus ini. Jadi aku beli beberapa tanaman kecil dan aku juga beli satu yang besar biar si dinosaurus senang dan nyaman. Dan pas aku lagi jalan-jalan di sana, aku lihat mereka juga jual set Lego tanaman. Yang ya taulah aku suka Lego, jadi tentu saja aku beli dong, baby. Pas sampai rumah, aku pikir mending aku rakit dulu set Legonya cepat-cepat buat lihat gimana bentuk tanamannya. Jadi aku rakit semuanya dan aku taruh tanamannya di dalam kandang. Dan coba lihat ini. Yo, ini kelihatan keren banget. Bercanda deng, sebenarnya kelihatan konyol banget. Nggak tahu kenapa aku buang duit $50 buat ini. Awas lah, buang aja. Sebagai gantinya, aku keluarkan tanaman yang aku beli tadi dan aku tanam di sekitar tangki. Nah, gitu dong. Tangkinya mulai kelihatan bagus sekarang. Tapi buat menyelesaikan dekorasinya, aku perlu menambahkan potongan kayu besar yang posisinya diagonal dari dasar tangki ke atas. Biar si dinosaurusnya punya akses gampang ke lampu pemanas yang bakal ada di atas. Dan, cuma ini kayu yang aku punya sekarang. Jelas gak akan cukup buat sampai ke atas. Jadi buat dapat kayu lagi, aku pergi keluar untuk mencari. Oke, jadi aku cuma perlu cari semacam dahan yang lumayan tebal dan panjang dan itu terlalu tipis. Aku butuh sesuatu yang nggak bakal patah kalau dinaiki si dinosaurus dan ya, yang itu juga jelek. Tapi yang ini sebenarnya kelihatan lumayan oke. Lihat nih, tangan aku bisa melingkar pas di batangnya, ketebalannya pas. Jadi aku masuk ke dalam, ambil pisau paling besar dari dapur dan aku mulai menggergaji. Harusnya ini cuma memakan waktu 30 menitan. Sebentar lagi selesai kok. Akhirnya aku berhasil dapat potongan kayu fantastis yang bakal pas banget. Jadi aku semprot air cepat-cepat buat menghilangkan kotoran dan serangga terus aku bawa masuk. Habis dipotong-potong biar muat, aku pasang di tempatnya dan aku tutup bagian bawahnya pakai kayu lagi dan boom, dekorasi di sini selesai.
Tapi tentu saja aku gak bakal biarin tangkinya kayak gini doang. Kita harus tambahkan beberapa teknologi dulu biar ini jadi kandang terbaik yang pernah ada. Dimulai dengan teknologi air. Teknologi air pertama yang aku punya adalah kotak kecil ini yang sebenarnya adalah humidifier otomatis. Jadi gini, kadal berjumbai itu butuh kelembapan di kandangnya lumayan tinggi dan alat ini pada dasarnya ya tahulah, melembabkan kandang dengan menyemprotkan air kemana-mana. Mantap. Teknologi air kedua yang aku punya itu canggih banget, yaitu adalah mangkuk air. Ya, jadi tahu kan biar si dinosaurus bisa minum air dan semacamnya. Nah, walaupun aku sudah menambahkan wadah air yang luar biasa ini, kadal berjumbai sebenarnya nggak pernah minum dari situ. Mereka malah pakai itu buat toilet. Ya, jadi biar si dinosaurus bisa beneran minum, aku mengeluarkan pompa air ini. Masukkan ke wadah air dan sambungkan pakai selang. Sekarang pas aku nyalakan, alat ini bikin aliran air kecil yang bagus, yang bakal mau diminum sama si kadal berjumbai. Oke, sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dibangun sebelum aku memasukkan si kadal berjumbainya, yaitu pemanas. Dan pada dasarnya itu artinya aku harus menciptakan ulang matahari di dalam kandang ini. Untuk melakukannya, aku membeli lampu pemanas dan bohlam UV kualitas top yang mahal, yang bisa bikin sinar UV sama kayak matahari. Aku juga beli lampu lain dengan bohlam panas intensitas tinggi, karena kadal berjumbai suka rumahnya panas banget. Untuk mengetes suhunya, aku pasang termometer, dan seperti yang kalian lihat, suhunya sampai 100 derajat Fahrenheit di area berjemur. Itu sempurna. Terakhir, aku taruh sedikit aluminium foil di atas buat menahan panas dan kelembaban dari dalam. Oke, rumah si kadal berjumbai sekarang udah jadi, dan ya, waktunya memasukkan dia ke dalam. Besoknya, aku dapat notifikasi di HP-ku kalau paketnya sudah siap diambil. Jadi, aku nyetir ke FedEx. Oke, jadi aku baru aja balik dari FedEx dan aku baru ngambil kotak ini yang kemungkinan isinya si kadal berjumbai. Maksudku tulisannya sih hewan hidup. Semoga aja mereka gak salah ngasih paket. Tapi ya udahlah, aku bakal bawa ini masuk dan masukkan ke kandang. Dan ada ayam di sana. Aku mungkin bakal kenalkan mereka ke si dinosaurus. Mereka bakal jadi teman baik. Tapi sebelum aku melakukan hal seperti itu, ayo kita buka dulu kotaknya. Ya ampun, aku sudah agak bisa lihat dinosaurusnya sekarang. Dan ya, ini beneran dinosaurus. Sekarang karena aku udah punya kadal berjumbainya, aku bakal cari tahu apakah dinosaurus beneran hewan peliharaan yang bagus. Dengan melakukan hal kayak memberi makan, mengajak jalan-jalan keluar, dan banyak lagi. Tapi pertama-tama ayo masukkan dia ke kandang. Nah, ini mungkin belum kelihatan kayak dinosaurus banget sekarang. Tapi itu karena benda di lehernya cuma keluar pas momen spesial aja. Tapi percayalah, aku bakal tunjukkan ke kalian persisnya kayak gimana nanti di video ini. Oke, si dinosaurus sudah di kandangnya sekarang. Dan jujur, aku masih takut buat dekat-dekat dalam radius 5 kaki dari makhluk ini. Kayak, aku nggak tahu apakah dia seganas yang dibilang di video-video itu. Tapi, kayaknya kita bakal segera tahu. Untuk sekarang, aku tahu dia ini lapar dan haus banget habis seharian di kontainer pengiriman itu. Dan seperti yang kalian lihat, mangkuk airnya sudah berantakan karena dia lompat-lompat dan buang air di situ. Seperti yang kuduga. Jadi buat kasih dia minum, aku nyalakan pompa airnya di setelan paling rendah yang bikin tetesan air kecil jatuh di atas si dinosaurus. Langsung dong, dia mulai menjulurkan lidah dan minum dikit-dikit. Yang sebetulnya cukup keren untuk ditonton. Terus dia mulai diam di situ kayak yang lagi mandi di shower. Wah, aku rasa dia nggak seganas yang aku kira. Dia sebenarnya kelihatan cukup santuy sekarang. Sekarang untuk kasih makan si kadal berjumbai, aku tanya sama orang yang jual, serangga apa yang jadi favorit si dinosaurus? Dan dia bilang jangkrik adalah salah satu yang terbaik. Jadi aku beli sekantong jangkrik yang lumayan besar. Bro, ngapain sih mereka loncat-loncat di sini? Kayak yang bisa kabur aja. Ih, tuh lompat-lompat. Apa coba? Dan beneran seketika setelah aku memasukkan banyak jangkrik, si dinosaurus mulai ngegas. Seperti yang kalian lihat, lompat ke seluruh penjuru kandang buat dapat makanan yang juicy. Dan untuk tunjukkan ke kalian sekeren apa pas si kadal berjumbai berburu, aku menyewa narator dokumenter alam profesional buat menceritakan apa yang terjadi. Lihat nih. Di dunia prasejarah buatan yang kecil ini, seekor jangkrik menikmati santapan lumut dengan tenang. Tapi di dekatnya, sang naga berjumbai, makhluk dengan akar sejarah kuno, telah melihat pergerakan. Tiba-tiba, kepala sang naga menyentak ke arah jangkrik. Dalam sekejap, ia melompat maju. Rahangnya menutup di sekitar jangkrik dengan presisi. Santapan jangkrik terhenti. Kini, ia dilahap habis oleh salah satu pemburu terbaik di alam. Nah, seperti yang kalian lihat, itu keren banget. Dan si dinosaurus adalah pemburu yang handal. Jadi buat menilai berapa bagus dinosaurus ini sebagai peliharaan, aku bakal nilai dari beberapa faktor. Dan karena keren banget ngelihat dia minum dan makan, aku bakal kasih nilai perawatan 9 dari 10. Ya, 9 dari 10. Itu nilai yang bagus. Keren, bro. Tapi faktor penting lainnya yang menentukan hewan peliharaan itu bagus adalah seberapa ramah dia dan apakah dia memperbolehkan orang memegang dia. Nah, anjing adalah contoh yang sempurna buat ini. Tahu kan, mereka super lembut dan baik. Dan mereka hampir nggak pernah gigit kalian. Tapi kadal berjumpai di sini, ya maksudku berdasarkan video yang aku tonton, mereka nggak ramah sama sekali.
Oke, ini adalah momen penentuannya. Aku bakal cari tahu apakah dia bakal membiarkanku memegangnya. Dan buat memastikan aku nggak digigit, aku pakai pelindung tangan. Seperti yang kalian lihat, aku bakal mulai dengan coba elus dia dulu. Oke, ini kita udah mulai elus dia dan kayaknya dia santuy aja nih. Aku bakal pelan-pelan banget. Oke. Aku sempet takut banget barusan. Jadi ya, aku terlalu takut angkat dia pakai tangan, jadi aku angkat dia pakai kayu tempat dia duduk. Nah, gitu, anak pintar, anak pintar. Oke, kita lakukan ini. Oke, jadi kita bakal mulai dengan menaruh dia di atas meja dapur. Coba lihat, tetap di situ ya. Nah, gitu. Lihat dia. Pas dia di luar kandang, dia anteng aja. Dia anak yang baik juga ya. Dan hal yang paling gila adalah kalian lihat rumbai di lehernya, itu bahkan belum keluar sama sekali. Biasanya mereka mengeluarkan rumbai di leher pas lagi marah banget. Tapi dia bahkan nggak ngeluarin itu sekalipun. Dia kayak super santai sama aku. Aku elus dia diem, anak yang baik. Dan karena si dinosaurus anteng banget pas di dalam, aku memutuskan buat coba bawa dia keluar biar dia bisa menjelajah dunia. Dan aku lagi di luar sama si kadal berjumbai. Lihat nih, dia lagi berjemur di bawah matahari. Sebenarnya lumayan keren. Dia kayak menyatu sama kayunya. Aku cukup yakin dia melakukan itu buat menghindari burung pemangsa karena biasanya di alam liar mereka takut diserang burung. Tapi sekarang dia cuma menyatu sama batang kayu. Dan seperti yang aku bilang, aku mau menunjukkan si kadal berjumbai ke ayam-ayam. Jadi aku nggak mau dia terlalu stres, tapi aku bakal biarkan dia lihat ayam-ayam itu sedikit. Iya, lihat ayam-ayam itu, keren kan mereka? Mereka kelihatan kayak lumayan takut. Dan oke, mereka malah kabur. Jadi aku bawa dia masuk lagi aja. Tadi itu sebenarnya berjalan lancar banget, dan si dinosaurus bahkan gak marah sama sekali ke aku. Tapi sebetulnya aku tadi terlalu takut buat megang dia. Jadi karena itu aku kasih nilai keramahan 7 dari 10. Dan sekarang buat hal terakhir yang menentukan seberapa bagus seekor hewan peliharaan adalah reaksi ibuku. Jadi ya aku akan tunjukkan ke ibuku. Tapi sebentar, aku cuma mau kasih tahu kalau cuma 5% orang yang beneran subscribe. Dan aku tahu semua YouTube bilang gini. Dan aku bilang hal yang sama di video lalu. Tapi ini beneran statistik asli. Jadi tolong subscribe saja kalau kalian suka video ini. Makasih ya. Bu, tolong masuk. Mau lihat hewan peliharaan baru aku nggak? Enggak. Oke, jadi si kadalnya ada di dalam kandang raksasa ini. Kelihatan nggak? Ya. Jadi ya dia di sana. Tapi ibu tahu gak dia jenis kadal apa? Kelihatan kayak dinosaurus kecil. Dinosaurus? Iya. Ya. Ya itu sebetulnya kenapa aku beli dia, karena dia mirip dinosaurus. Tahu gak aku belinya berapa? Nggak tahu. Aku beli dia $800. Halah, nggak mungkin. Iya, beli dia $800. Nggak lucu tahu. Tapi beneran. Dan dia jadi Itu tambahan ke keluarga baru kita. Oke. Siapa namanya? Belum ada nama. Oh, Tuan Prasejarah. Ibu kasih nama dia Tuan Prasejarah. Tuan Prasejarah. Itu nama yang konyol. Jadi kalau di rating dari 10 berapa? Kamu keren Prasejarah. 10. 10 dari 10. 10 dari 10. Oke, baik. Oh wow, jadi di akhirnya malah suka dan kasih nilai 10 dari 10. Itu artinya skor rata-rata buat peliharaan dinosaurus ini adalah 8,7 dari 10. Jadi itu artinya ini sebenarnya hewan peliharaan yang sangat-sangat bagus. Aku rekomendasikan ini ke siapa aja yang mau beli. Yang mana? Ya gak ada sih. Siapa juga yang mau beli kadal $800. Ngomong-ngomong, aku tahu aku bilang si dinosaurus bakal sering menunjukkan rumbai lehernya di video ini, yang mana belum dia lakukan. Jadi buat mancing dia melakukan itu, aku ambil gambar seram di HP-ku dan tunjukkan ke dia. Dan dia gak peduli. Jadi aku coba ambil gambar pemangsa burung kali ini yang... Iya, dia juga gak peduli sama itu. Jadi maaf ya guys, aku bohong. Tuan Prasejarah gak bakal menunjukkan rumbainya di video ini. Tapi itu hal yang bagus sih sebenarnya, karena artinya dia suka sama aku dan dia gak stres sama sekali. Jadi makasih semuanya udah nonton. Hari ini kita tahu kalau dinosaurus ternyata hewan peliharaan yang bagus banget. Keren kan? Ya pastikan kalian subscribe. Klik video di layar dan... ya dah. Siapa anak pinter? Iya kamu.